Kalau kita ingin merasa rizki itu cukup, itu adalah resepnya baginda Nabi. Jangan ikuti gaya hidupnya orang, jangan biasa berfoya-foya, jangan hidup dengan ngikuti gaya hidupnya orang lain. Biasakan dengan kesederhanaan. Setelah itu akan menjadi hidup itu indah. Tidak usah ngejar yang namanya baju bermerek, handphone bermerek, motor mahal. Kalau diberi oleh Allah iya, tapi kalau tidak jangan memaksakan. Maka hidup dengan cara seperti itu yang diajarkan Nabi, kita tidak akan bingung dengan kehidupan ini, sehingga dia merasa gona'ah, merasa cukup, sehingga anta wa malikut dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Kalau orang punya sifat seperti itu, seperti raja dunia, nggak pernah tersiksa dengan keinginannya. Semoga Allah memberikan kepada kita gona'ah, Allah mencukupkan lahir batin kita dunia. Hidup sederhana, jangan suka ngikut gaya hidupnya orang lain, jangan sombong, gengsi. Kita perlu biasa dengan hidup sederhana dan tidak perlu gengsi. Yang naik sepeda, alhamdulillah, disyukuri. Ada orang yang nggak punya sepeda, yang naik motor disyukuri. Yang bisa jalan kaki syukur, ada orang sakit nggak bisa jalan. Jadi jangan sampai hidup kita itu ngikuti orang terus. Orang beli motor pengen beli, orang beli mobil pengen beli mobil. Itu adalah hidup nyiksa, dan biasanya masuk di dalam dirinya kesombongan. Kalau sudah masuk di dalam hatinya kesombongan, repot hidupnya, sehingga semuanya akhirnya repot. Yang tidak seharusnya dibeli. Kalau kita pergi kampung-kampung, kita bisa melihat satu ibu, bapak, suami istri yang dengan kesederhanaannya tidak pernah dari angan-angannya pengen punya hotel berbintang. Jangankan punya hotel, nginep pun tidak pernah kepikiran dia. Nggak pernah berkhayal dia pakai mobil mewah. Setiap pagi dari rumahnya pergi ke pasar, ke sawah, meniti pematang sawah dengan candaria suami istri. Suami berangkat duluan, tidak lama kemudian sang istri menyusul dengan singkong rebus dan seterusnya. Candaria, nggak ada permusuhan. Sholat tarawih full, puasanya juga nggak pernah putus, tahajud nggak pernah putus. Lihat, nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan di rekening, tapi hatinya tenang. Dan ini ada orang di gedung megah, hartanya melimpah, tatonya dia stres, ujung-ujungnya bunuh diri juga ada. Maka kepuasan di dalam hati ini, bukan di tangan kita yang kita miliki. Maka sebagian doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Biar dunia itu akan menjadikan hidup itu susah. Jadi yang menjadikan hidup susah kadang diri kita sendiri. Hidup susah itu kita sendiri yang membuat. Padahal kalau seandainya kita bisa makan apa adanya, mungkin bahkan prinsip kita yang penting sehat, halal, mudah. Bukan yang penting action, gaya dan sebagainya. Oh, mana? Tidak punya kendaraan ya nggak usah pakai angkot. Sekarang alhamdulillah juga ada di mana-mana. Harus gaya, harus punya mobil, pajaknya segala macam, masya Allah. Itulah orang-orang yang nggak cerdas, tidak mengerti kemampuannya seperti apa. Dia membawa beban, ngambil beban sebenarnya. Makanya itu adalah setan yang menjadikan seperti itu, sehingga dia terjerumus, akhirnya pinjam ke tempat-tempat yang haram yang ada ribanya. Untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, keluarga, tidak harus uang banyak, rezeki yang banyak, akan tapi cara hidup yang benar itulah yang menjadikan hidup itu mudah, terbebas dari tuntutan, tidak mengikuti gaya hidupnya orang, biasa dengan kesederhanaan, nggak perlu gengsi ini gengsi itu, biasa sederhana. Yuk, nggak usah ngikut gaya hidupnya orang. Yang Allah berikan kita syukuri. Rumah ngontrak, alhamdulillah, gubuk, alhamdulillah. Yang menjadi sebab tersiksa itu tamak. Orang tamak nggak akan ada puas. Nabi menyebutkan dia punya satu lembah emas, minta yang kedua, dikasih dua, minta ketiga, dikasih tiga, minta tambah, sampai mulutnya dimasuki tanah, mati di liang lahat, baru diem tuh manusia. Lalu apakah tidak boleh kita mencari rezeki cukup? Boleh, siapa yang melarang? Akan tapi jangan menjadikan harta itu menjadikan kita sombong, berubah. Makanya yang biasa merasa terpuruk, ingat kalimat sederhana, yang merasa terpuruk di saat miskin, maka dia yang paling bakat sombong di saat kaya. Dia pahami makna ini. Yang merasa terpuruk dan benci dengan kemiskinan, dia manusia yang paling sombong kalau di saat kaya nanti. Tapi yang bisa bersyukur di saat dia miskin, maka katailah di saat menjadi orang kaya yang berguna untuk umat. Kita pilih mana? Kan gitu.